ini juga dikenal sebuah pendekatan komunikasi yang menekankan pentingnya bercerita. Pentingnya bercerita dalam memahami dan menilai sebuah pesan. Nah, teori ini pun dikenalkan oleh Walter Fisher pada awal tahun 1980-an sebagai kritik terhadap pendekatan komunikasi yang terlalu fokus pada logika dan argumentasi yang formal. Menurut Walter Fisher, komunikasi pada dasarnya adalah manusia pada dasarnya adalah makhluk naratif atau homo narrans yang cenderung berpikir, memahami, dan berbagi pengalamannya melalui sebuah cerita. Dan Walter Fisher pun meyakini bahwa manusia itu adalah seorang pendongeng. Dengan kata lain, seseorang pun lebih dapat dibujuk dengan sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang bagus. Jadi Walter Fisher pun menegaskan bahwa esensi dari sifat manusia itu adalah bercerita. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan menjelaskan penerapan teori naratif ini yang kita dapat lihat dari sebuah iklan yang menggunakan teori paradigma naratif, yaitu contoh iklan yang menggunakannya itu adalah iklan Marja. Nah, iklan yang aku maksud di sini adalah iklan Marja di tahun 2023 yang memiliki judul Baruna Sang Penjaga Samudra. Dalam iklan Marjan tersebut menceritakan bahwa Baruna ini sebagai penjaga samudra yang merasakan bahwa laut semakin tercemar akibat dari masyarakat yang buang sampah sembarangan. Kemudian terdapat konflik bahwa munculnya monster berbentuk naga akibat sampah yang mencemari laut tadi. Dan Baruna pun datang untuk membantu dan melawan monster naga itu agar tumbang dan tidak menyerang pemukiman lagi. Namun, yang unik dari iklan Marjan ini adalah mereka membuat iklan itu bersambung layaknya sinetron. Iklan ini pun berdurasi sekitar 1 menit di setiap videonya. Dan seperti yang kita lihat, memang pada dasarnya atau yang kita lihat di televisi, kebanyakan memang daripada video Marjan itu dibuat secara bersambung, artinya kita dibuat seolah-olah menonton sinetron, dan makin hari pun kita yang menonton iklan tersebut makin penasaran seperti apa sih kelanjutan daripada iklan yang ditayangkan oleh Marjan. Dan produk Marjan pun sebenarnya biasanya ditampilkan di akhir video sebagai penutup cerita bahwa segala konflik telah selesai, sehingga aktor-aktor dalam cerita tersebut merayakan kemenangan sambil menikmati sirup Marjan dengan berbagai rasa, sehingga penerapan teori paradigma naratif dalam iklan ini sudah cukup menjelaskan bahwa manusia mengalami dan memahami kehidupan sebagai rangkaian narasi yang berkelanjutan, dan juga sebagai karakter awal dan tengah dan akhir. Dalam iklan ini terdapat karakter Baruna yang terdapat juga narasi berkelanjutan mulai dari awal, tengah, dan akhir. Selain itu, sinematografi dalam iklan ini pun juga sangat bagus. Editingnya juga dibuat menarik, karakter dan cerita pun juga dibuat menarik. Juga penerapan budaya dan kondisi yang ada di Indonesia pun membuat iklan ini menjadi lebih menarik perhatian masyarakat. Bahkan tidak jarang melihat komentar yang menyukai ataupun menunggu kelanjutan dari setiap iklan yang ditayangkan. Dan produknya juga itu dapat menjadi sorotan yang bagus, dan dalam iklan pun memperlihatkan kesegaran daripada sirup Marjan dengan rasa yang berbagai macam rasa. Saya rasa itu cukup menjadi contoh ataupun gambaran daripada penerapan dari teori narasi yang dikembangkan oleh Walter Fisher ini, di mana iklan Marjan mengambil sebuah konsep di mana dia menceritakan atau membuat cerita dalam iklannya, yang hal ini tentu tadi sudah disajikan membuat menarik, kemudian juga membuat perhatian penonton, dan terdapat juga percikan-percikan budaya Indonesia, dan konflik yang diambil pun itu pun menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Narasi adalah komunikasi yang berakar pada ruang dan waktu. Hal ini mencangkup setiap aspek kehidupan pribadi dan kehidupan lain dalam hal karakter dan tindakan. Istilah ini juga mengacu pada setiap tawaran verbal atau nonverbal bagi seorang untuk percaya atau bertindak dengan cara tertentu. Sedikit sejarah dari teori narasi Walter Fisher. Walter Fisher, seorang sarjana komunikasi Amerika, mengembangkan teori of narrative paradigm atau teori paradigma narasi pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah homo narrans, yaitu makhluk pencerita yang memandang kehidupan dan dunia
melalui cerita-cerita. Visser percaya bahwa semua komunikasi pada dasarnya bersifat naratif, bukan sekedar logis atau argumentatif. Paradigma ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya dinilai dari logika formal, tetapi juga dari dua kriteria utama. Yang pertama ada konsistensi naratif, apakah cerita tersebut masuk akal secara internal. Lalu yang kedua ada fidelitas naratif, apakah cerita tersebut selaras dengan nilai dan pengalaman audiens. Visser mempublikasikan gagasannya secara komprehensif dalam bukunya, yaitu Human Communication of Narration pada tahun 1987, yang menjadi dasar penting dalam studi komunikasi, retorika, dan narasi modern. Jenis-jenis teori narasi dari Walter Visser. Yang pertama ada koherensi. Jenis ini mengacu pada sejauh mana sebuah cerita terlihat konsisten dan menyatu dengan baik. Contohnya seperti seorang mahasiswa menceritakan bahwa ia berhasil menyelesaikan skripsinya dalam waktu 2 minggu dengan disiplin tinggi. Dalam cerita ini, ia menggambarkan bahwa setiap hari ia menghabiskan waktu 10 jam di perpustakaan. Cerita ini memiliki konsisten naratif jika semua elemen dalam cerita mendukung klaim tersebut, seperti detail tentang rutinitasnya atau alat yang digunakan. Jika tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktu bermain game atau berpergian selama 2 minggu, konsisten cerita itu menjadi lemah. Selanjutnya ada jenis fidelity atau kesetiaan. Jenis ini mengacu pada kepercayaan atau keyakinan yang dirasakan oleh pendengar atau pembaca terhadap cerita tersebut. Contohnya, seorang aktivis lingkungan menceritakan dampak buruk dari perubahan iklim terhadap kehidupan petani kecil di pedesaan. Jika audiens yang mendengar cerita tersebut adalah masyarakat yang sudah akrab dengan isu lingkungan atau pernah melihat dampak langsung perubahan iklim, mereka cenderung menerima cerita tersebut karena memiliki fidelitas tinggi. Namun, jika cerita tersebut terdengar berlebihan atau bertentangan dengan keyakinan audiens, misalnya audiens tidak percaya pada perubahan iklim, maka fidelitasnya menjadi lemah. Selanjutnya ada paradigma naratif. Visser menyarankan bahwa narasi adalah cara utama manusia membuat makna dan menggantikan paradigma rasional yang lebih tradisional, yang berfokus pada argumen logis. Selanjutnya, jenis implikasi dalam komunikasi. Visser mengumumkan bahwa semua bentuk komunikasi, termasuk politik, hiburan, dan hukum, pada dasarnya adalah cerita yang dibingkai untuk menarik koherensi dan fidelity tadi. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan ada 2 macam. Yang pertama universalitas dan yang kedua memudahkan pemahaman. Apa itu universalitas? Universalitas adalah teori yang relevan dengan berbagai konteks komunikasi karena narasi dapat digunakan dalam komunikasi formal maupun informal. Contohnya seperti dalam media, politik, dan percakapan sehari-hari. Nah, semua orang dapat memahaminya karena teori tersebut bersikap alami. Yang kedua yaitu memudahi pemahaman. Apa itu memudahi pemahaman? Nah, memudahi pemahaman adalah dengan melihatnya komunikasi sebagai cerita, individu lebih memahami pesan karena cerita lebih beresonansi secara emosional dan lebih mudah diingat. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan ada 2 macam juga, yaitu kurangnya objektivitas dan kurang memadai dalam konteks ilmiah dan logika formal. Kurangnya objektivitas yaitu karena teori ini melihat kebenaran berdasarkan kesesuaian cerita dengan pengalaman atau nilai pendengar. Nah, hal ini dapat menjadi sangat subjektif. Apabila terasa benar bagi seorang, mungkin tidak bisa sama bagi orang lain. Yang kedua yaitu kurang memadai dalam konteks ilmiah dan logika formal, yaitu teori narasi tersebut kurang cocok dalam situasi yang membutuhkan argumen berbasis atau logika formal seperti dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini
Standar logis dan rasional tetap diperlukan.